Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Halo semuanya, nama saya Andrew Widya Nugraha dari program studi Ilmu Komunikasi kelas reguler Batch 9 mahasiswa Tandrabeng University. Sebelum itu, pada yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Psychology of Communication, yakni Ibu Arifah Armi Lubis, SSOS MIKOM. Di video kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas akhir semester pada mata kuliah Psychology of Communication, yang dimana di tugas tersebut kita diselenggarakan untuk menyusun perencanaan self improvement berdasarkan psikologi komunikasi yang telah kita pelajari. Adapun di dalam perencanaan itu berkaitan dengan upaya kita dalam memahami dan mengimplementasikan materi psikologi komunikasi di keseharian kita. Selanjutnya, masuk dengan materi. Yang pertama adalah di dalam self improvement terkait materi konsep diri. Dalam catatan saya, sebelum kita mengenal konsep diri, alangkah baiknya kita harus bisa mengenal diri kita sendiri. Di dalam materi konsep diri ini berupa who am I, itu adalah sangat penting. Yang pertama adalah apa sih konsep diri itu? Menurut Calhoun and Kokela pada tahun 1990 pernah mengatakan konsep diri adalah pandangan tentang diri sendiri yang dimana meliputi dimensi pengetahuan tentang diri sendiri, pengharapan mengenai diri sendiri, dan penilaian dan penilaian tentang diri sendiri. Sedangkan menurut Brooks, konsep diri ini dimengerti sebagai pandangan atau persepsi di individu terhadap dirinya, baik bersifat fisik maupun psikologis, di mana pandangan ini diperolehnya dari pengalamannya berinteraksi dengan orang lain yang mempunyai arti penting dalam hidupnya. Selanjutnya ada konsep diri ini adalah, kesimpulannya adalah konsep diri ini adalah pandangan persepsi, perasaan dan penilaian tentang diri kita sendiri. Lalu selanjutnya kita melakukan cermin diri atau looking glass self dengan 3 cara dalam materi. Yang pertama adalah kita membayangkan bagaimana kita terlihat di mata orang lain. Yang kedua, kita membayangkan penilaian mereka mengenai penampilan kita. Dan yang ketiga adalah kita merasa tersakiti atau merasa bangga berdasarkan perasaan ini. Dalam catatan saya, di buku yang telah saya catat ini, di dalam materi konsep diri ada nubuat yang dipenuhi sendiri. Dalam kandungan materi ini ada beberapa yang tertanam di diri saya, yaitu membuka diri. Membuka ini dalam artian ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, itu adalah membuka diri. Cenderung kita sama-sama suka berbicara. Di dalam materi ini, membuka diri membuat kita bertambahnya wawasan ketika kita membuka diri atau berkomunikasi dengan orang lain. Itu yang ada pada diri saya. Ketika saya berada di suatu tempat dan di situ kita mengenal dengan orang baru, saya akan menyukainya berkomunikasi dengan orang yang baru. Di situ kita akan bertukar apa itu pengalaman, apa itu yang telah kita lakukan, ataupun lawan bicara kita yang telah dilakukan. Selanjutnya, pada materi konsep diri ini ada 2, konsep diri positif dan konsep diri negatif. Gambaran yang telah saya catat ini, gambaran dari konsep diri ini, yang positif dari diri saya, yang pertama adalah mampu mengatasi masalah. Seberat apapun
ketika kita menjalaninya, ketika kita mencari jalan keluar, mencari solusi, itu akan menembus, itu akan keluar dari zonanya. Dan di situ saya merasa bahwa diri saya adalah mampu mengatasi masalah. Yang kedua adalah tetap di konsep diri positif. Yang kedua adalah mampu memperbaiki diri sendiri karena sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian tidak disenangi dan berusaha mengubahnya. Konsep diri positif yang kedua ini juga yang ada dalam pada diri saya. Yang saya catat adalah ketika kita untuk keluar dari zona nyaman, kita mempunyai masa lalu yang sangat kelam, masa-masa SMA, SMP, masa kelam. Ketika kita lulus, dan di situ ada salah satu yang kita ingin capai, ada salah satu yang kita ingin tuju, dan kita harus meninggalkan masa lalu. Dalam catatan saya seperti itu. Dan di situ saya merasakannya. Di saat saya ingin usaha, saya harus rela melepaskan dunia masa lalu saya sendiri. Selanjutnya, gambaran pada konsep diri negatif. Di sini ada satu yang terpapar oleh diri saya. Ada salah satu yang tercantum pada diri saya, yaitu peka terhadap kritik. Saya akan terima dikritik apapun, dan saya akan terima dikritik dengan lugas, karena tidak selamanya diri kita sendiri baik terhadap masyarakat lainnya, terhadap orang lain. Oke, selanjutnya materi masih tetap di konsep diri. Yang saya akui pada diri saya, yaitu di dalam materi komponen konsep diri. Ya. Yang pertama ada gambaran diri. Gambaran diri itu adalah sikap individu pada fisiknya, yang disadari maupun yang tidak disadari. Ini meliputi penampilan, potensi tubuh, fungsi tubuh, serta persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk tubuh. Selanjutnya ada ideal diri atau self-ideal. Persepsi individu ini tentang perilakunya disesuaikan dengan apa itu standar pribadi yang terkait dengan cita-cita, harapan, dan keinginan tipe orang yang diidam-idamkan dan nilai yang ingin dicapai. Ini adalah salah satu yang ada juga pada diri saya. Ketika saya berpikir saya ingin sesuatu, entah itu barang, seseorang, maka saya harus berusaha untuk mendapatkannya. Dan di situ tekanan saya untuk mendapatkannya sangat effort. Sangat effort. Selanjutnya ada identitas diri. Di dalam materi konsep diri memiliki komponen konsep diri, yaitu identitas diri. Kesadaran yang ada pada diri sendiri yang dimiliki seseorang melalui hasil dari observasi dan penilaian akan dirinya. Ia juga menyadari bahwa ada perbedaan antara dirinya dengan orang lain. Ini termasuk identitas diri yang ada pada diri saya. Ketika saya menyadarinya bahwa gue sama lu tuh beda. Gue begini, lu begitu. Di lain kata, lu punya apa, gue punya apa. Lu mampu apa, gue mampu apa. Karena menurut saya adalah setiap orang memiliki kemampuannya tersendiri, dan itu sudah pada porsinya masing-masing. Setelah komponen konsep diri, pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal. Yang pertama ini adalah kecenderungan bertingkah laku sesuai dengan konsep diri. Kita berusaha hidup sesuai dengan apa yang kita mampu. Itu adalah ucap rasa syukur kita kepada Tuhan. Namun susah untuk diakui oleh pada diri seseorang. Dan alhamdulillahnya saya menyadari bahwasanya diri saya mampu bersyukur atas Tuhan yang berikan, atas Tuhan yang diberikan kepada saya. Seperti apa yang saya punya pada saat ini.
dari fisik maupun non fisik. Selanjutnya membuka diri, yang tadi telah saya sampaikan, yang tadi telah saya catat itu adalah nubuat yang dipenuhi sendiri, yaitu membuka diri. Ketika kita bertemu dengan orang lain, saya sangat suka kita bertukar cerita. Lalu punya pengalaman apa? Gue punya pengalaman apa? Di situ bertukar cerita. Karena saya pikir ketika kita mengobrol, ketika kita berkomunikasi dengan orang baru, kita di situ akan menambah wawasan yang sangat amat banyak. Karena orang tua saya pernah berkata bahwa obrolan apapun tidak ada yang tidak penting, mau formal maupun non formal. Semuanya akan balik lagi kepada diri saya, balik lagi kepada diri masing-masing. Suatu pengalaman ketika saya bekerja di coffee shop, saya benar-benar tong kosong, yang dimana saya tidak memiliki pengalaman mengenai kopi. Di situ saya seperti orang bodoh yang tidak bisa apa-apa. Namun saya diajari oleh owner dengan partner kerja saya. Di situ saya rasa bangga dengan diri saya. Ya gue mau belajar. Ini dikaitkan dengan membuka diri. Sebelum saya kerja di coffee shop, saya pernah berkunjung ke cafe. Di situ saya bertemu dengan orang baru, dan ternyata dia adalah barista yang cukup terkenal dan cukup pandai membuat kopi. Itu adalah suatu pengalaman saya yang dimana pengaruh konsep diri ini loh yang bisa membantu saya pada saat itu. Dan pada mata kuliah ini saya menyadari bahwa pengaruhnya konsep diri pada komunikasi interpersonal tuh real, dan itu kepake di kehidupan. Salah satunya ya membuka diri. Ketika saya mengobrol tentang apa itu espresso, apa itu cafe latte, apa itu segala jenis-jenis kopi, dan running, saya bekerja di coffee shop. Oh ini loh yang waktu itu orang itu bercerita kepada saya, seperti itu. Jadi pada kesimpulan tugas akhir semester ini yang telah saya dapati dari mata kuliah Psychology of Communication adalah pada materi konsep diri ini sangat-sangat penting, dan saya cukup kagum dengan mata kuliah Psychology of Communication ini, karena sangat-sangatlah akurat, kembali lagi dengan diri kita masing-masing. Karena sifat, watak terus pikiran kita tuh ada pada materi Psychology of Communication ini. Diakhiri dengan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kata yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.